Literasi. Apa sih literasi itu? Nah, mari kita belajar mengenai literasi. Nah, mungkin banyak orang yang sudah memahami mengenai literasi. Mungkin juga ada beberapa orang yang masih belum memahami mengenai gerakan literasi. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Pengertian literasi. Menurut Elizabeth Zulby 1986, dia mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Kenapa pemaknaan literasi dan gerakan literasi semakin berkembang? Sampai-sampai kemampuan literasi juga difokuskan menjadi tolak ukur penilaian terhadap peserta didik dan guru. Ada beberapa alasan yang sangat penting dan ini wajib kita ketahui. Alasan yang pertama adalah munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat secara historis dan sosiologis, tingkat literasi yang tinggi adalah faktor yang paling mendukung sebuah bangsa dengan masyarakatnya menjadi unggul dan maju. Alasan yang kedua adalah masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat, dan juga bangsa ditentukan oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang baik. Yang ketiga, adanya faktor pendukung dari komunitas-komunitas yang peduli dan punya semangat untuk menumbuhkan dan menyebarluaskan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Tujuan literasi. Pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Kedua, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. Ketiga, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Keempat, memperkuat nilai kepribadian. Kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Dan keenam, meningkatkan kepemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Fungsi literasi. Pertama, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Kedua, mengembangkan kemampuan verbal. Ketiga, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Keempat, menambah wawasan. Kelima, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Dan yang keenam adalah melatih fokus dan konsentrasi. Nah, bagaimana? Apakah kalian semua sudah memahami mengenai literasi? Tentu kalian sudah memahami mengenai gerakan literasi. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menerapkan gerakan literasi ini? Nah, kita sebagai pendidik, kita harus mampu menerapkan gerakan literasi di sekolah. Dengan cara apa kita menerapkannya? Dengan cara membiasakan peserta didik kita untuk membaca. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, kita mengambil waktu 15 menit untuk membiasakan peserta didik kita membaca. Membaca apa saja? Nah, kita bisa membaca buku pelajaran, buku pengetahuan umum, buku tokoh-tokoh sejarah, buku tokoh-tokoh penemu, dongeng, ataupun yang lainnya. Dengan cara kita menerapkan gerakan literasi ini, dengan cara mereka membaca, mereka akan jadi terbiasa dalam membaca. Dan jangan hanya membaca saja, kita juga harus mampu memberikan tugas kepada mereka. Tugasnya apa? Nah, kita bisa memberikan tugas mereka mengenai ringkasan, materi, ataupun kesimpulan dari bacaan tersebut. Apa yang mereka dapat? Nah, itulah yang mereka catat. Karena apa? Ketika mereka mulai mencatat, nah, di situ mereka memiliki buku pegangan. Ketika mereka lupa, mereka bisa membuka bukunya kembali untuk mereka baca. Nah, selain itu,
Ketika mereka sudah mulai membaca dan membiasakan gerakan literasi ini, tentu pengetahuan mereka bertambah, wawasan mereka juga tentunya bertambah. Nah, kita sebagai pendidik dan calon pendidik, ketika kita melihat anak didik kita pengetahuan dan wawasannya bertambah, tentu kita akan merasa senang. Nah, sebagai calon pendidik dan juga para pendidik, kita juga harus menerapkan gerakan literasi ini. Dengan kita memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita juga ikut serta membaca. Ketika mereka membaca, kita juga harus membaca. Dan juga kita harus mengawasi mereka, apa sih yang mereka baca. Nah, setelah mereka membuat kesimpulan, mereka bisa menyampaikan kesimpulan di depan kelas agar teman-teman mereka mengetahui apa yang telah mereka baca dan mereka saling bertukar pengetahuan. Nah, itulah hal yang positif ketika gerakan literasi ini diterapkan. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang dan juga menjadi pengetahuan baru. Terima kasih, sekian dari saya. Bye-bye, sampai jumpa.